tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Jangan lalai bekerja, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, manusia adalah homo faber, makhluk yang bekerja. Dari awal peradaban manusia, Tuhan menginginkan manusia bekerja. Manusia diberi tanggung jawab untuk bekerja memelihara segala sesuatu yang telah diciptakannya untuk kebahagiaan manusia. Tuhan telah bekerja untuk kebahagiaan kita, maka kita seharusnya bekerja untuk menyenangkan hatinya. Ada pemahaman dan sikap yang salah dari jemaat di Tesalonika dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Pertama, mereka tidak menjaga kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Dan kedua, mereka malas bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 6-12. Untuk hal kedua, Paulus meminta jemaat meneladaninya agar tidak lalai bekerja. Beberapa hal penting tentang bekerja disampaikan demikian. 1. Bekerja dengan berjerih payah. Ayat 6 sampai ayat 9. Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat di Tesalonika agar menjauhkan diri dari beberapa orang yang tidak mau bekerja, karena menurut mereka hari Tuhan telah tiba. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Paulus, karena ia bersama dengan Silwanus dan Timotius justru tidak lalai bekerja, bahkan berjerih payah siang dan malam menjelang hari Tuhan. Berjerih payah berarti bekerja sekuat tenaga agar tidak menjadi beban bagi siapapun di antara jemaat. Meskipun sebenarnya mereka berhak mendapat penghidupan melalui pelayanannya. Paulus ingin agar jemaat meneladani kerja kerasnya dan tidak berdiam diri. Menjelang hari Tuhan, iblis menyesatkan dengan rupa-rupa tipu daya sehingga orang malas bekerja dan sibuk melakukan hal yang tidak berguna. 2. Yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ayat 10. Paulus memberi peringatan kepada jemaat di Tesalonika. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Hal ini terus-menerus diulang karena ada beberapa orang di antara jemaat yang tidak tertib hidupnya dengan tidak bekerja, namun telah makan roti orang dengan percuma. Ayat 8. Dalam dunia Yunani Romawi, banyak penipu dan penyesat berkeliling mencari mangsa dengan cara mengambil uang dari orang lain untuk membeli makanan atau merampas roti milik orang lain untuk mengisi perutnya. Jika ada orang yang seperti itu, yaitu orang yang tidak mau bekerja dan bukan tidak bisa bekerja, maka seharusnya ia tidak boleh makan. Jadi pernyataan ini sebenarnya adalah perintah dari Paulus kepada jemaat agar tidak memberi makan mereka yang menolak untuk bekerja. Secara tersirat Paulus menyatakan bahwa mereka sesungguhnya adalah pemalas yang berkedokan perintah agama sebagai seorang yang menantikan kedatangan Kristus. 3. Bekerja untuk hal-hal yang berguna. Ayat 11 dan ayat 12. Siapakah orang yang tidak tertib hidupnya? Yaitu mereka yang tidak bekerja namun sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Rasul Paulus menguraikan pekerjaan yang tidak berguna di surat yang lain demikian. Mereka yang keluar masuk rumah orang hanya bermalas-malasan, meleter, mencampuri urusan orang lain dengan mengatakan hal yang tidak pantas. Bandingkan 1 Timotius 5 ayat 13. Paulus menggunakan kata-kata nasihat yang kuat dalam Tuhan Yesus Kristus agar jemaat tetap tenang melakukan pekerjaannya sehingga dapat menafkahi kehidupannya sendiri. Melalui uraian ini dapat disimpulkan bahwa bekerja untuk hal-hal yang berguna adalah bekerja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengerjakannya bagi Tuhan dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sahabat Iktus, Allah menghendaki kita bekerja, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi bekerja untuknya. Mungkin pekerjaan kita membosankan, tetapi setiap hari kita harus memperbaharui komitmen untuk mengerjakannya
dengan sekuat tenaga dan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tidak boleh malas, karena Tuhan tidak menghendaki kemalasan. Saya harus meninggalkan kemalasan saya dan tidak melakukan berbagai kesibukan yang tidak berguna. Saya akan bekerja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, saya melakukan semua pekerjaan saya untuk Tuhan dan bersama Tuhan. Saya meyakini bahwa Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan saya. Ayo, giatlah bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya mengerjakan pekerjaan saya dengan berjerih payah? Apa arti slogan ini untuk saya yang tidak bekerja tidak boleh makan? Bagaimana cara saya bekerja untuk hal-hal yang berguna? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena saya masih diberi kesempatan untuk hidup dan bekerja. Saya mau bekerja dengan sekuat tenaga dan segenap hati untuk sesuatu yang bernilai dalam kekekalan. Menantikan kedatangan-Mu yang kedua, saya akan lebih giat bekerja dan mempercayai-Mu sepenuhnya, bahwa Engkau yang akan memelihara hidup saya setiap hari. Jadikanlah saya saluran berkat-Mu. Amin. Segala sesuatu yang dijumpai tangan-Mu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.